Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Gema Kabar Baik menyapa kita. Dan Gema Kabar Baik kita di hari ini didasari pada renungan santapan harian Sabtu 18 Februari 2023. Firman Tuhan bagi kita diambil di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Saudara dikasih dan diberkati Tuhan, tema renungan kita adalah taat bukan karena berkat. Saudaraku, sejarah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dipenuhi dengan raja-raja yang jahat. Karena memang lebih mudah dan masuk akal untuk berteman dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Bahkan Hizkia pun yang digambarkan sebagai raja yang baik dan menyembah Allah Israel juga tergoda untuk mengikat janji dengan Babel. 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21. Lain halnya dengan Raja Yosia. Ketika Taurat Tuhan ditemukan dan dibacakan Imam Hilkia, Yosia berkabung akan dosa bangsanya, bertobat dan meminta petunjuk Tuhan. Tindakan Yosia membuktikan bahwa ia memiliki keberanian dan kejernihan hati. Namun, pertobatan dan reformasi yang dilakukan Yosia tidak mengubah rencana hukuman Tuhan untuk Yehuda. Ayat yang ke-16. Paradoks teologis ini tidak diselesaikan oleh kisah yang kita baca. Yosia mungkin adalah raja Yehuda terbaik yang berusaha melakukan reformasi rohani. Walau demikian, bagaimana kalau ketaatan ini tidak menghasilkan upah yang baik dari Tuhan, tetapi malah hukuman? Saudara, dalam kitab Taurat yang ditemukan Yosia, memang jelas tertulis kutukan akan menjadi akibat ketidaktaatan Yehuda. Reformasi yang dilakukan Yosia tidak akan menyelamatkan Yehuda dari kehancuran akibat ketidaktaatan. Selain itu, Tuhan memang memberikan kelegaan pada Yosia sehingga ia tidak akan menyaksikan kehancuran itu. Ayat yang ke-20. Saudaraku, kutuk kehancuran memang tak dapat diubah. Namun Yosia tetap bekerja keras demi mengubah ketidaktaatan menjadi ketaatan. Justru di sini letak keistimewaan Yosia. Ketaatannya bukan karena iming-iming upah atau berkat. Dengan mendalam Yosia menyadari dosa bangsanya dan dengan sekuat tenaga ia melakukan reformasi. Saudara, banyak orang Kristen lebih menyukai ajaran yang menjanjikan banyak berkat. Padahal Allah yang dipercayai Yosia bukanlah mesin pembagi berkat. Justru Yosia menunjukkan hati yang setia kepada Tuhan walaupun rugi. Buat Yosia bukan berkat yang terutama, namun ketaatan. Bukan kemudahan, namun kesetiaan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita mau tetap taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami untuk kami harus tetap setia mengikut Tuhan, taat terhadap segala kehendak Tuhan. Walaupun mungkin kami tetap akan melihat hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, tetapi
biarlah dengan kekuatan Roh Kudus, kami mau tetap memilih taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.